Halo warga Winters, hari ini kita belajar tutorial tombol subscribe, like, dan lonceng. Yang pertama, tekan tombol YouTube. Yang kedua, tekan tombol search atau pencarian. Yang ketiga, ketik Winteam 06 tanpa spasi. Yang keempat, tekan tulisan subscribe satu kali saja. Yang kelima, tekan tombol lonceng atau tombol notifikasi. Dan yang keenam terakhir, tekan tombol like jempol ke atas sampai warna biru. Terima kasih warga Winters, bantu subscribe ya channel kami.
Selamat malam para sahabat Winters. Kali ini pada malam ini saya mengajak para sahabat Winters untuk mengunjungi perguruan ilmu bela diri pencak silat PSHT yang tepatnya berada di RT 4 RW 8 Wonorejo Indah Timur, Surabaya. Salam persaudaraan. Luar biasa sahabat Winters. Wow. Kali ini saya mengajak para sahabat Winters untuk sedikit bercakap-cakap dengan pendiri dari perguruan pencak silat PSHT yang ada di sini. Selamat malam Mas Mul. Selamat malam. Senang bertemu dengan panjenengan. Terima kasih buat kesempatan dan waktu yang diberikan untuk kami dari Wintim 06 untuk bisa berada di sini. Boleh diperkenalkan kepada para sahabat Winters nama lengkap panjenengan, monggo, sama panjenengan di PSHT pencak silat di Wonorejo Indah Timur ini, tepatnya di sini sebagai apa panjenengan, monggo. Matur suwun Mas atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya sebagai Ketua Rayon Wonorejo Indah Timur, Ranting Rungkut, cabang Surabaya Pusat, Madiun. Saya di sini sebagai Ketua Rayon mengucapkan terima kasih kepada Winters sebagai YouTuber yang meluangkan waktunya untuk meliput kegiatan kami yang ada di Wonorejo Indah Timur. Siap. Mas Mul ya, kalau boleh saya bercakap-cakap, ini suatu kebanggaan bagi kami karena saya sendiri ketika berada di sini sedikit canggung dan grogi karena saya didampingi oleh para pendekar yang ada di belakang saya beserta dengan para master yang ada di sini. Wah, luar biasa, ini sungguh suatu kehormatan bagi saya, Mas Mul, ya, berada di tempat ini. Mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang saya ajukan ke panjenengan. Kalau boleh kami tahu, berapa lama perguruan yang jenengan dirikan di tempat ini sudah berjalan? Terima kasih Mas. Rayon Wonorejo Indah Timur berdiri pada tahun 2018. Alhamdulillah, proses latihan 2 tahun 2020 kami mengesahkan warga Persaudaraan Setiahati Terate ada 6 orang. Persaudaraan Setiahati Terate yang ditekankan adalah ada 5 unsur, Mas. Yang pertama persaudaraan, yang kedua olahraga, yang ketiga bela diri, yang kelima kerohanian. 5 unsur tersebut yang mendasari kami. Jadi kalau pencak silatnya itu yang nomor kesekian. Jadi yang diutamakan di Persaudaraan Setiahati Terate adalah persaudaraan yang kekal abadi. Itu filosofi dari PSHT yang ada di tempat ini. Nah, kalau boleh saya tahu, dari kurun waktu yang begitu lama, sudah berapa siswa yang ada di sini yang sudah belajar ilmu bela diri tempat ini? Sebenarnya kalau dari awal sudah banyak, Mas, cuman kan ada yang merotol dari Jambon, dari Ijo, dari Polos. Ya memang proses latihan di PSHT itu ya lumayan cukup keras, Mas. Memang kita dididik menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Namun gitu, proses Persaudaraan Setiahati Terate dalam latihan itu mengukur kemampuan siswa, Mas. Misalkan kalau dari Polos, ya dia diberi
wejangan atau proses latihan sesuai dengan tingkatannya. Nah, terus dari polos, jambon, hijau, putih, terus terakhir kami diwisuda menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Rate. Oh gitu. Kalau jumlah siswa mungkin ada 50-an sebenarnya kalau dihitung dari awal. Iya, 50. berhubung ada yang nggak kuat atau alasan apa, ada yang keluar. Banyak alasan ya, yang berbagai macam alasan sehingga tidak semuanya komplit 50. Nah kalau boleh saya tahu, saya sendiri kan orang awam di dunia pencaksilat. Dari tahapan ketika masuk awal pencaksilat ini dimulai dari sabuk apa dulu sampai ke sabuk apa yang paling terakhir, serta belajarnya berapa lama, harus berapa lama untuk mencapai dari tingkatan basic dasar sampai ke yang terakhir. Ya, perlu diketahui dari Persaudaraan Setia Hati Rate, sabuk yang pertama itu polos. Sabuk polos sama dengan bajunya. Terus yang kedua jambon pink, warna pink seperti yang adik pakai di belakang ini. Terus yang ketiga hijau seperti ini, Kang Paiti ini. Ini dulu mengundurkan diri waktu proses di hijau, akhirnya kita sekarang melanjutkan lagi. Terus yang keempat itu putih kecil mas, putih kecil. Belum mori gini, belum. Sama seperti sabuk yang dipakai itu cuman warnanya putih. Terus yang terakhir di sabuk kita itu warga tingkat 1 itu mori. Berarti yang sudah terakhir itu ya? Masih ada tingkatnya lagi mas. Itu baru warga Persaudaraan Setia Hati Rate tingkat 1. Tadi ada tingkat 2. Dan gitu. Dan seterusnya. Nah, seperti yang kita ketahui gitu, ini saya memandangnya dari sudut orang tua gitu, Mas Mul gitu, ngapunten. Ketika pencak silat itu ada, terus ada orang tua pengen anaknya belajar pencak silat, mungkin karena berbagai macam alasan ya. Mungkin anakku ini nakal, susah diomongi, aku pengen anakku tak suruh belajar pencak silat, misalkan di perguruannya Mas Mul gitu. Apakah di perguruan pencak silat yang Mas Mul ajarkan ini bisa membentuk karakter seorang anak dari bandel ketika dia sudah lama belajar di sini dan keluar atau muncul, bisakah dia menjadi anak yang lebih baik, istilahnya menjadi anak yang santun, terus berbeda dari budi pekertinya? Monggo bisa dijelaskan. Ya, seperti tujuan tadi awal di Persaudaraan Setia Hati Rate, tujuan utama yaitu mendidik manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus nanti kalau sudah jadi siswa itu, di siswa itu ada lambang 3 kancing mas. Nah, itu 3 kancing itu artinya tribakti. Yang pertama, dia harus berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dia harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, dia harus berbakti kepada guru atau pelatih. Nah, itu yang kami tanamkan mas. Ya, kami ya sekedar ikhtiar mas. Yang menentukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beri dasaran seperti itu. Mendingan yang sudah-sudah itu mas. Biasanya kalau sudah ikut latihan itu berkurang mas nakalnya. Asalnya itu kalau bahasa Jawanya itu agak melete. Nah, setelah ikut latihan, tahu proses latihan di PSHT, insya Allah agak berkurang nakal. Oh gitu. Tapi misalkan ketahuan di jalan anak itu berbuat nakal karena sok jagon aku bisa bela diri, terus dibuat berkelahi gitu, apakah ada sanksi dari pihak perguruan ketika mengetahui hal tersebut? Oh itu pasti mas. Pasti. Di PSHT itu dididik disiplin. Jujur, nggak boleh berbohong. Nanti kalau dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai itu ada imbasnya mas. Entah itu dalam latihan dia cedera atau apa. Jadi harus hati-hati betul kalau sudah menjadi siswa PSHT.
harus menjaga sikap, ucapan, dan perilakunya, Mas. Nah, insya Allah kalau bisa menjaga seperti itu, dalam latihan pun lancar-lancar, dan nanti setelah diwisuda nanti akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ini gini Mas Mul, untuk belajar bela diri pencak silat di tempatnya panjenengan itu kira-kira dimulai dari usia berapa jika ada orang tua yang ingin anaknya belajar di sini? Misalkan untuk usia-usia ngapunten ya, kayak usia-usia saya gini kan sudah nggak muda lagi, apakah bisa berlatih di tempat ini, dan apakah ilmu yang diberikan itu sama antara murid yang baru dari usia muda ataupun usia-usia sesaya untuk belajar di tempatnya panjenengan? Kalau untuk usia latihan di PSHT itu tidak dibatasi, Mas. Dari kecil sampai dewasa sampai umur lanjut pun bisa. Jadi kita proses latihan disesuaikan dengan kondisi siswa. Kalau untuk anak kecil mungkin proses fisiknya ya sesuai anak kecil. Kalau untuk sudah umur dewasa antara 16, kalau perempuan 15, 14 lah, itu didiknya seperti orang sudah dewasa, sudah balik. Begitu juga kalau orang sudah usia lanjut, nanti kita tidak tekankan fisik, Mas. Nanti hanya kita materi sama, misalkan senam jurus sama, cuman fisiknya dibedakan karena usia tadi ya. Iya. Di PSHT itu sangat luas, Mas. Nah, bahkan ada orang yang cacat pun bisa ikut di PSHT. Bahkan di Bali itu ada yang nggak punya kaki, 2 kaki nggak punya, Mas. Itu ya bisa di sini. Usia berapapun bisa kami terima sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsi. Kira-kira untuk belajar ilmu bela diri di sini harus memakan berapa lama? Misalkan 1 tahun kah, 2 tahun kah untuk bisa menerima semua ilmu yang diajarkan? Kalau standarnya, kalau usia pengesahan itu 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun dari setiap siswa, yang baik itu usianya masih muda ataupun usianya sudah tidak muda lagi. Kalau masih anak-anak itu nunggu, kalau laki-laki nunggu 16 tahun baru bisa diwisuda menjadi warga persaudaraan sejati terakhir. Kalau ceweknya 15 tahun baru bisa diwisuda. Jadi istilahnya nunggu dewasa, nunggu balik. Jadi kalau masih anak-anak ya kita tunggu sampai usia mencukupi. Kalau sudah mencukupi baru bisa diwisuda jadi warga persaudaraan sejati terakhir. Paling lama sekitar maksimal 2 tahun seperti yang panjenengan bilang tadi. Ini pertanyaan terakhir. Latihan di sini itu tiap hari apa aja dan dimulai dari jam berapa, Mas? Mungkin ada orang tua yang ingin membelajarkan anaknya di sini. Iya. Kalau untuk dewasa dan anak-anak, untuk semua latihannya itu dimulai habis isya jam 8. Jam 8. Ya. Waktunya, harinya, jadi Sabtu ini, terus Selasa sama Kamis. Selasa sama Kamis. Kalau untuk anak-anak yang belum usia mencukupi untuk di wisuda itu boleh pulang jam 11, jam 10 boleh. Tapi kalau untuk yang usia sudah mencukupi untuk di wisuda itu kurang lebihnya jam 12. Makin larut ya. Sesuai tingkatnya, nanti kalau sudah hijau, putih itu tambah malam. Soalnya materi kita cukup banyak. Kalau pulang jam 12 mungkin waktunya nggak mencukupi. Terus bangun sebenarnya. Itu saja pemirsa, sahabat Winters yang bisa kami sampaikan untuk sahabat Winters yang ada di manapun Anda berada saat ini. Sekali lagi tetap semangat, tetap fokus, jangan lupa tetap sehat di dalam masa pandemi ini. Salam persaudaraan. PSHT.